pertemuan yang kedua ya untuk kelas tutorial kimia dasar. Untuk materi yang kedua kita belajar tentang sifat koligatif larutan. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang apa itu larutan, kemudian gaya-gaya yang ada di dalam larutan itu ya, gaya antar molekulnya apa saja gitu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Jadi, apa itu sifat koligatif larutan? Yaitu sifat-sifat larutan yang bergantung pada banyaknya partikel. Partikelnya itu berupa atom, molekul, atau ion. Zat terlarut dan tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya gitu. Jadi nggak harus ya zat terlarutnya itu asam, basa, atau garam. Nah, itu nggak tergantung pada dari jenisnya zatnya, tapi dia bergantung pada banyaknya partikel, baik itu bisa dari atom, molekul, atau ion. Oke, kalau kita belajar sifat koligatif larutan, yang sudah dipelajari di kelas ada apa saja? Yang pertama ada penurunan tekanan uap. ada penurunan tekanan uap. Lalu ada apa lagi? Kenaikan titik didih. Oke, kemudian ada kenaikan titik didih. Lalu ada apa lagi? Penurunan titik didih. Kemudian ada penurunan titik beku. Satu lagi ada? Tekanan osmosis. Nah, betul, ada tekanan osmosis. Oke, yang pertama penurunan tekanan uap ya. Nah, mungkin ini kita simbolkan dengan delta P ya. Mungkin biar ingat seperti ini teman-teman. Jadi namanya delta itu artinya itu perubahan ya atau selisih. Jadi biasanya itu ada penurunan, kenaikan kan pasti ada selisih juga. Kemudian ada penurunan, berarti ada delta. Nah, di sini biar ingat aja, tekanan uap itu disimbolkan dengan P gitu ya. Nah, untuk mengingat P itu apa sih? P itu adalah pressure. Nah, pressure kan bahasa Inggris dari tekanan ya. Tekanan kan bahasa Indonesianya. Jadi biar ingat itu tekanan uap disimbolkan dengan delta P. Kemudian kenaikan titik didih. Nah, biasanya titik didih dan titik beku ini berhubungan dengan suhu. Suhu di dalam kimia disimbolkan dengan huruf apa? Kelvin. Oh, no. Nya, bukan satuannya. Oh, T. Betul ya. T. Jadi penurunan titik didih ini delta T, kemudian penurunan titik delta T. Nah, kita lihat didih itu bahasa Inggrisnya itu boil. Maka titik didih itu kita lambangkan, kenaikan titik didih kita lambangkan delta TB. Kemudian titik beku. Beku itu bahasa Inggrisnya freeze, membeku gitu ya. Nah, sehingga kita simbolkan dengan F. Artinya delta TF. Kemudian kalau tekanan osmosis, simbolnya ini apa, dia tahu? Pi, Bang. Betul ya. Oke, jadi nanti 4 ini kita akan pelajari bersama-sama sifat koligatif larutan. Diingat-ingat aja, jangan sampai ketukar ya antara titik didih dan titik beku. Kalau titik didih itu TB, titik beku itu TF. Nah, sifat koligatif larutan. Jadi di dalam larutan itu dibagi. Larutan itu berdasarkan daya hantar listriknya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada larutan yang sifatnya elektrolit, dan ada yang kedua itu sifatnya dia adalah non elektrolit. Nah, nanti di dalam sifat koligatif larutan ini sifat elektrolit dan sifat non elektrolit ini akan mempengaruhi ya. Sebentar. Nah, akan mempengaruhi di dalam rumus gitu. Nah, larutan elektrolit itu yang bagaimana? Dia itu yang menghantarkan daya hantar listrik. Nah, sehingga ketika kita mau menghitung nanti sifat koligatif larutan yang sifatnya larutan elektrolit, maka kita menghitungnya dengan menambahkan rumus
Faktor Mas apa ini? faktor Van Hoff. Oke, ada yang tahu faktor Van Hoff rumusnya seperti apa? I sama dengan 1 N-1 N-1 alfa. ya, betulnya dikali alfa. Oke. N di sini menunjukkan apa? N di sini adalah menunjukkan jumlah ionnya. Oke, jumlah ion. Kemudian alfa di sini menunjukkan derajat. Ionisasi. Nah, betul, derajat ionisasi. Kemudian kalau di dalam larutan elektrolit, ini kita memisahkannya bagaimana atau membedakannya dari larutan-larutan lain. Jadi, larutan elektrolit itu kita bisa lihat, yaitu dari yang pertama dari sifatnya yang asam, kemudian basa, dan satu lagi ada garam. Nah, kalau asam itu bagaimana? Asam itu ketika dia dilarutkan di dalam air, dia akan terionisasi. Sehingga pada saat dia terionisasi akan menghasilkan spesies apa kira-kira kalau asam? Asam akan menghasilkan spesies A+, betul. Kalau basa terionisasi menghasilkan Amin. H-, betul. Kalau garam dia tidak menghasilkan H+ atau H- ya. Nah, kemudian kalau ini kita kasih contoh, saya kasih contoh nih. Contohnya itu ada yaitu larutan elektrolit kuat. Contohnya itu ada NaCl. NaCl kalau kita uraikan di dalam air maka menjadi Na+ ditambah Cl-. Kira-kira NaCl ini jumlah ionnya ada berapa? Ada dua. Iya, ada dua ya. Yaitu satu dari Na+, satu dari satu dari Cl-. Dua. Nah, sehingga kalau kita hitung faktor Van Hoff-nya, I-nya sama dengan 1 ditambah N-nya tadi 2 min 1 dikali. Ini kita asumsikan ya. Biasanya NaCl itu di dalam larutan itu dia terionisasi secara sempurna. Ini kita asumsikan saja dia itu terionisasi atau dapat larut secara sempurna, maka nilai alfanya itu adalah 1. Sehingga kalau kita kalikan 1 ditambah 1 dikali 1, maka hasilnya adalah I-nya nilainya adalah 2. Nah, itu ya untuk menghitung faktor Van Hoff. Jadi itu untuk yang larutan elektrolit. Jadi sifatnya tadi ada yang asam, ada yang basa, dan garam. Nah, kemudian kalau yang dia sifatnya larutan non elektrolit itu bagaimana? Larutan non elektrolit kita lihat saja. Yang pertama itu contohnya ada golongan gula. Golongan gula itu yang seperti apa? Golongan gula biasanya berakhiran ada osa. Contohnya apa? Ada fruktosa. Terus ada apa lagi kira-kira? Fruktosa, glukosa, sukrosa, dan lain-lain ya. Nah, itu golongan gula. Kemudian yang B. Yang kedua, selain dari golongan gula, ada golongan apa lagi kira-kira? Ada golongan alkohol. Alkohol berarti akhirannya ada alkoholnya ya. Ini gugus OH. Apa aja kemarin yang di pertemuan satu ada apa aja golongan alkohol kemarin ada? Ada etanol, Fenol, ya, metanol, terus metanol dan lain-lain ya. Nah, terus selain dari golongan gula dan alkohol ada apa lagi? Biasanya itu ada urea. Urea itu juga larutan yang non elektrolit. Nah, jadi kita perlu memperhatikan saat dia larutan elektrolit, maka nanti kita perlu mengalihkan sifat koligatif larutannya dengan I menggunakan faktor Van Hoff. Tapi jika nanti sifatnya dia larutan non elektrolit, maka kita tidak perlu mengalihkan faktor I. Oke. Nah, sifat koligatif larutan itu tadi ada 4 ya. Yang pertama ada penurunan tekanan uap, disimbolkan dengan delta P, atau P ini sebagai tekanan atau pressure. Nah, ini rumusnya ada delta P sama dengan X terlarut dikali P0. Ingat, di sini nanti selain dari X terlarut P0, di sini nanti ada rumus yang kedua. Rumus yang pertama tadi kan yang XT dikali P0. Yang kedua, itu ada delta P sama dengan P0 dikurang P. P0 itu punya siapa? P0 itu punyanya si pelarut, ya. Kemudian kalau P aja itu punyanya si siapa?
larutan ya. Nah, di sini ada kemarin ada rumus X terlarut. X itu kemarin di pertemuan 1 disimbolkan dimaksudkan yaitu fraksi mol. Oke, kalau kita ingat-ingat berarti di sini XT ya, fraksi mol terlarut. Rumusnya berarti apa kemarin fraksi mol? Jumlah mol zat terlarut dibagi dengan Larutan. ya jumlah mol larutan. Berarti di dalam larutan itu tentu saja ada yang mol punyanya si zat terlarut ditambah dengan mol punyanya si pelarut. Nah, ini kita bisa gunakan, nanti kita bisa pecah ya. Jadi XT itu rumusnya NT dibagi dengan jumlah mol komponen. Artinya di dalam komponen larutan itu ada zat terlarutnya dan ada pelarutnya. Oke, yang kedua ada kenaikan titik didih yang dikenal yang disingkat delta TB. Oke, B di sini tadi artinya adalah boil ya, artinya titik didih. Ya, jadi jangan sampai salah. Nah, rumus yang pertama itu ada delta TB sama dengan KB dikali CMT atau M kecil. KB di sini ini artinya apa? Konstanta titik didih. Oke, kemudian konstanta titik didih. Contoh nih, kalau konstanta titik didih air berapa? Ada yang tahu nggak? Air titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. ya, betul ya, 100 derajat Celcius. Nah, terus kemudian di sini ada CMT. C itu berbicara tentang konsentrasi. Nah, tapi kita di sini fokus ke M-nya aja. M kecil kemarin di pertemuan 1 dinamakan apa? Molalitas, Bang. Molalitas, betul. Molalitas itu kemarin rumusnya ada apa? Mol zat terlarut per massa pelarut. Dibagi apa kemarin? Massa ya. Masanya bentuknya apa kemarin? Kilogram. Gram. Salah. Jangan sampai salah ya. Kilogram ya. Masanya kilogram pelarut. Nah, oke. Kemudian kalau ini kita pecah ya, nanti biasanya selalu dipecah-pecah nih di dalam sifat koligatif larutan dan seterusnya nanti dipecah-pecah. Berarti M kecil sama dengan N kita pecah. Berarti menjadi gram dibagi dengan MR. Dikali kilogram, kalau kita bawa ke gram berarti 1000 per gram punyanya si pelarut ya. Nah, ini nanti kalau kita pecah. Jadi nanti jangan diingat-ingat, jangan sampai lupa molalitas itu rumusnya mol zat terlarut dibagi dengan massa. Massanya itu bentuknya kilogram. Oke, kemudian ini yang pertama. Yang kedua, kenaikan titik didih itu bisa kita cari menggunakan rumus delta TB sama dengan TB dikurang TB0. TB itu punya siapa? TB itu punyanya si larutan. TB0 itu punyanya pelarut. Oke, kemudian yang ketiga ada penurunan titik beku. Penurunan titik beku disimbolkan dengan delta TF. F itu artinya freeze. Nah, rumus yang pertama itu ada delta TF sama dengan KF. Berarti di sini konstanta titik beku. Nah, konstanta titik beku. Kalau konstanta titik bekunya si air berapa? 1,86 kan, Bang? Tapi kalau kita lihat di tabel ya, sebentar, saya buka PPT-nya ada nggak ya sebentar. Kalau di dalam modul kimia dasar itu ada 0 biasanya, 0 derajat. Sebentar, saya buka dulu ya. Nanti biar teman-teman udah dapat materi kidas belum? Di mana gitu. Modul atau PPT-nya sudah dapat? Oke, di sini sebentar saya share screen dulu ya, ganti share screen. Semester 2. Semester 2 minggu kedua.
Oke, sebentar ya. Oke, apakah sudah nampak modulnya yang di share screen? Oke, sudah ya. Nah, di sini ada nih, di dalam modul ini ada penurunan tekanan uap, terus kenaikan titik didih dan lain-lain. Nah, ini kita perlu di sini nih. Nah, ini kalau kita lihat freezing point itu ada titik beku ya. Titik beku air itu ada 0 derajat Celcius. Nah, kemudian ini konstantanya, iya konstantan itu nilainya 1,86 betul. Kemudian normal boiling. Normal boiling ini berarti ya, boil tadi apa? Tentang apa? Titik didih ya. Titik didihnya itu berarti titik didih air itu 100 derajat Celcius, konstantanya itu 0,52. Nah, nanti ini teman-teman boleh dipelajari. Siapa tahu nanti di dalam soal itu tidak diketahui, jadi teman-teman apa namanya udah familiar. Biasanya yang familiar tuh yang kayak air, bensil, etanol gitu. Tapi kalau di dalam soal nanti diketahui, ya nanti tinggal mengerjakan. Seperti itu. Oke, konstanta titik bekuannya tadi adalah 1,86 ya. Nah, kemudian juga di sini sama ya, rumusnya ada CMT. C ini bicara konsentrasi, M kecil tadi berbicara tentang molalitas. Berarti juga sama, nanti menggunakan pecahan yang di atas. Kemudian yang kedua, penurunan titik beku ini rumusnya yang kedua diperoleh dari delta TF sama dengan TF 0 dikurang dengan TF. TF 0 berarti punya siapa? Kalau ada nolnya itu punya si pelarut. Kalau yang TF aja itu berarti punyanya larutan, jangan sampai salah. Nah, kemudian yang keempat, sifat koligatif yang keempat itu ada tekanan osmosis disemuakan dengan P. Rumusnya CMT besar. M besar di sini berarti apa? Kalau M besar? Molar, Molar, molaritas. betul. Molaritas. Molaritas rumusnya apa? M besar sama dengan jumlah mol dibagi dengan Liter larutan. liter larutan. Liter larutannya dalam bentuk apa? Liter ya, berarti volume. Berarti volumenya bentuknya liter ya, sama aja ya. Liter larutan satuannya itu liter. Nah, kemudian kalau kita pecah M besar sama dengan berarti apa nih? Kita pecah gram per mr. Kemudian 1 liter dibuat gram berarti dibuat mili berarti berapa? 1000. 1000. Ya, 1000 per mililiter ya. Sehingga nanti ketika dipecah rumusnya seperti berikut. R di sini berbicara tentang konstanta. Konstantanya itu berapa sifat di dalam sifat koligatif menggunakan 0,08 82. liter ATM dikali Kelvin min 1 mol min 1. Nah, kemudian T di sini berbicara tentang apa tadi T? Suhu ya. Suhu itu dalam bentuk disukanya Kelvin. Nah, nanti dari SKL sifat koligatif larutan sampai nanti gas nanti kita menggunakan satuan suhu derajat Kelvin. Oke, kita ke contoh soal. Pada saat suhu 30 derajat Celcius, nah larutan glukosa ya, oke, untuk mengerjakan soal-soal nanti sifat koligatif larutan, yang pertama itu kita analisis dulu. Analisis larutannya itu sifatnya itu dia itu elit atau non elit. Kita analisis dulu. Jadi biar nanti kita mudah, kalau nanti dia elit kita kalikan dengan faktor Van Hoff, tetapi kalau nanti dia non elit berarti kita bisa abaikan. Nah, kalau kita analisis nih dari soal ini, kira-kira dia larutannya elektrolit atau non? Non ya, karena ini adalah larutan glukosa. Tadi larutan glukosa tadi berarti tentang gula, berarti dia adalah larutan yang non elektrolit. Nah, berarti kita tidak perlu menggunakan faktor Van Hoff. Kemudian kita yang analisis yang kedua itu kita apa? Kita tentukan kira-kira konsep dari sifat koligatif larutan di saya singkat SKL ya di sini. Kira-kira menggunakan yang apa? Yang kenaikan titik didih, tekanan uap, kemudian titik beku atau tekanan osmosis. Dari soal ini. Tekanan uap. Di sini betul ya, di sini ada memiliki penurunan tekanan uap. Berarti kalau tekanan uap tadi disimbolkan dengan delta apa?
Delta P. Betul, delta P. Oke, kita tuliskan rumus delta P itu ada dua. Tadi yang pertama ada XT dikali dengan P0. P0 itu punyanya apa namanya? Punyanya pelarut ya. Kemudian yang kedua delta P ada P0 dikurang P. Oke, kita udah ada dua rumus ini. Selanjutnya berarti kita analisis selanjutnya kita tulis diketahui. Ini untuk apa namanya? Untuk mempermudah aja ya. Diketahui di dalam soal itu ada apa? Larutan gula mengandung kadar 40%. Berarti di dalam larutan glukosa, maaf. Larutan glukosa ini kadarnya itu 40%. Nah, pasti itu kan dia ada nih. Larutan glukosa dalam pelarut alkohol kadarnya 40%. Berarti kalau kita bisa asumsikan ya, kita bagi dua, berarti kalau itu dia di dalam larutan 100%, maka 40%-nya punyanya si glukosa, kemudian alkohol itu berapa persen? 60. Betul ya, jadi alkohol itu 60%. Nah, tentu saja kan di dalam larutan glukosa ini ada pelarutnya ya, pasti artinya 60%. Oke, kita asumsikan di sini ada gram per gram, maka kita asumsikan di sini 40 gram dan 60 gram. Kemudian kita analisis selanjutnya. Ada memiliki penurunan tekanan uap. Berarti kalau penurunan tekanan uap itu apa? Kira-kira yang dikatakan selanjutnya ada? Delta P, Bang. Betul, ada delta P ya, penurunan tekanan uap. Kalau P aja itu apa? P aja itu berarti tekanan uap punyanya larutan, P0 pun tekanan uap punyanya pelarut. Oke, delta P-nya di sini ada 3,8 cmHg. Kemudian yang selanjutnya ada MR. MR punyanya si glukosa. Itu nilainya 180 gram per mol. Kemudian ada MR punyanya alkohol. Nilainya 46 gram per mol. Oke, yang ditanyakan apa di sini? Tentukan tekanan uap pelarut. Berarti kalau pelarut itu ada nolnya ya, berarti P0 yang kita cari. Nah, berarti ini kita menggunakan rumus yang mana? Mana nih yang kita gunakan? Delta P sama dengan X terlarut kali P0. Ya, kita bisa menggunakan rumus itu ya, karena di sini kita mencari yang P0. Kalau kita mencari yang rumus nomor 2 ini, P-nya kan belum diketahui nih, punyanya apa tekanan uap larutannya. Di sini nggak kita dalam soal. Sehingga kita bisa cari menggunakan rumus delta P sama dengan P0 dikali XT. Nah, ini yang kita carikan P0, berarti P0 sama dengan delta P dibagi dengan XT. Delta P-nya tadi adalah nilainya 3,8 cmHg. Kemudian kita berarti mencari XT. Nah, XT ini kan tadi rumusnya adalah mol zat terlarut dibagi mol zat terlarut ditambah mol zat punyanya si pelarut. Nah, NT ini belum kita cari. NT itu punya mol yang terlarut. Nah, berarti kita cari dulu mol terlarut. Berarti di sini glukosa atau alkohol yang terlarut? Glukosa ya, mol terlarut punyanya si glukosa. Nah, berarti mol terlarut punyanya glukosa. Itu caranya berarti mol itu gram dibagi dengan mr. Gramnya tadi adalah 40 gram dibagi dengan mr-nya 180. Berarti 40 dibagi 180 adalah 0,2 mol. Oke, kita sudah dapat molnya glukosa. Selanjutnya kita cari mol punyanya si pelarut. Pelarut yang digunakan di situ adalah alkohol. Oke, di sini berarti gram dibagi dengan mr. Gramnya berapa? Gramnya tadi ada 60 gram. MR-nya tadi ada 46. Nah, berapa nih? 60 dibagi 46. 60 dibagi 46. 1,30. Oke, 1,30 mol ya. Oke, kita sudah dapat keduanya. Berarti kita bisa langsung cari XT-nya. Berarti di sini 0,2 mol.
kita bagi dengan 0,2 ditambah 1,30 mol. Mol kita bisa coret, satuannya sama. Berarti 0,2 dibagi 1,50. Berapa nih? 0,13 Bang. 0,13. Oke, berarti nggak ada satuannya ya. Berarti kita kembali lagi ke rumus awal. P0 sama dengan delta P dibagi XT. Berarti delta P-nya tadi 3,8 dibagi XT-nya 0,13. Berapa nih hasilnya? 3,8 dibagi 0,13. 29,23 Bang. 29,23. Oke, satuannya adalah CMHG. Oke, kita mengikuti satuan dari soal ya, CMHG. Tapi nanti kalau di soal diminta dalam MMHG, berarti nanti teman-teman konversi CM ke MM itu berapa, dikalikan faktornya. Atau nanti dalam ATM nanti jadi dipelajari ya, satuan-satuan nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, seperti itu. Kita break dulu sampai 19.38, kita lanjutkan ya. Untuk menghargai teman-teman yang muslim.
Oke, kita lanjutkan ya. Udah lebih. Oke, soal selanjutnya itu ada sebanyak 25 gram larutan non-elektrolit. Nah, udah kelihatan berarti ini larutan non-elektrolit, berarti kita tidak perlu mengalihkan faktor Van Hoff. Dilarutkan dalam 700 gram asam cuka dan membeku pada suhu 13 derajat Celcius. Oke, langsung aja. Berarti ini yang diketahui ada massa ya, massa dari larutan non-elektrolit. Oke, masanya itu sebesar 25 gram. Kemudian ada massa punya si cuka. Massa asam cuka itu beratnya 700 gram. Selanjutnya ada apa lagi? Membeku pada suhu 13 derajat Celcius. Berarti ini punya si siapa? Punyanya si pelarut. Berarti salah sama. Punyanya si larutan ya. Berarti TF. TF-nya itu 13 derajat Celcius. Kemudian jika titik beku asam cuka murni, baru ini punya si pelarut. Nilai delta TF0-nya itu adalah 16 derajat Celcius. Kemudian konstanta penurunan titik beku berarti ada KF ya. KF-nya itu ada 3,5 derajat Celcius per molar. Oke, tadi kalau kita analisis dulu ini berarti sifat koligatif yang penurunan titik beku. Berarti penurunan titik beku rumusnya ada dua. Yang pertama ada delta TF sama dengan KF dikali M. Kemudian yang kedua apa? Delta TF sama dengan TF0 dikurang TF. Oke, kita lanjut. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya ini MR senyawanya. MR senyawa. Oke, berarti kita bisa menggunakan rumus yang mana kira-kira? Delta TF sama dengan KF kali M. Bisa juga, tapi kita juga lihat nih di dalam soal itu diketahui ada delta F0 dan TF. Berarti kita bisa menggunakan keduanya ya. Jadi delta TF sama dengan TF0 dikurang TF sama dengan KF dikali M. Karena ini bukan larutan elektrolit, kita tidak perlu kalikan dengan faktor Van Hoff. Maka kalau kita langsung masuk ini dulu buat pecahan dari rumus KF sama dengan M tadi rumusnya gram per mr dikali 1000 per yaitu gram punyanya pelarut. Oke, TF0-nya tadi 16 dikurang 13 sama dengan KF-nya 3,5. Gramnya tadi itu gram punyanya si ini ya, zat larutnya itu yaitu 25 dibagi dengan MR yang kita cari dikali 1000, gram pelarutnya itu punyanya asam cuka dan jadi 700. Oke, kita coret-coret. Ini kita coret, terus kemudian 35 kita bagi 7, 3,5 bagi 7 berapa? 0,5 ya? 0,5. Oke, ini 3 sama dengan 0,5 dikali 25 dikali 10 dibagi dengan MR. Kita tukar posisi MR yang sebelah sini. 0,5 dikali 25 dikali 10 dibagi 3. Berapa nih hasil akhirnya? 1,6. 1,6 gram per mol berarti. Oke, itu 41. 41. 41,6. 41,6. Oke. Oke, berarti di sini adalah 41,6 gram per mol. Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut. Suatu zat organik, biasanya zat organik itu sifatnya juga yang non-elektrolit. Sebanyak 0,645 gram dilarutkan dalam 50 gram CCl4, memberikan kenaikan tekanan titik didih. Oke, kalau kita analisis yang pertama tadi kan ini larutan non-elektrolit. Kemudian analisis selanjutnya ini menggunakan sifat koligatif yang apa?
Kenaikan titik didih. Ya, kenaikan titik didih ya, di sini ada nih. Oke, kenaikan titik didih itu disimbolkan dengan delta TB. Tapi rumusnya adalah ya, delta TB itu ada KF dikali dengan M, kemudian ada delta TB sama dengan TB dikurang TB 0. Oke, di rumus nih. Selanjutnya kita tulis diketahui biar nanti teman-teman mudah menganalisis. Ada massa punyanya zat organik. Itu nilainya 0,645 gram. Selanjutnya ada massa CCl4. Massa CCl4 itu ada 50 gram. Terus kemudian ada memberikan kenaikan titik didih. Berarti ini apa nih? Nilai dari si delta TB ya, kenaikan titik didih itu kan maknanya 0,645 derajat Celcius. Kemudian konstanta berarti berhubungan dengan K. Berarti punya si KB 5,03 derajat Celcius per molar. Oke, yang diketahui apa? Massa molekul relatif, berarti MR lagi. MR senyawanya. Oke, berarti ini kita bisa menggunakan rumus yang mana? Delta TB sama dengan KB kali M. Oh ya, ini KB, maaf ini kok KF sih. Ya, KB ya. Oke, jadi delta TB sama dengan KB dikali M. Oke, kita pecah KB dikali M tadi gram per MR dikali 1000 per gram punyanya si pelarut. Oke, langsung kita masukkan delta TB-nya nilainya 0,645. 0,645 sama dengan KB-nya tadi 5,03 dikali gram. Gram punya massa zat organik 0,645 dibagi MR-nya itu adalah MR yang kita cari ya, maaf. MR dikali 1000 per gram pelarut. Gram pelarutnya tadi adalah 50. Ini kita bisa coret, berarti nggak sisa 20. Kemudian selanjutnya ini kita bisa kalikan ya 0,645 ini kan berseberangan nih. Coret. 1 berarti 5,03 dikali 20 per MR. Berarti MR sama dengan ini kan 1. Sama dengan 5,03 dikali 20 dibagi 1. Berapa nih hasilnya? 100,6 Bang. Oke, 100,6. Nah, berarti ini MR-nya ada 100,6. Ini kalau nggak salah itu ada soal UTS ya. Nanti tuh kalau nanti teman-teman contohnya nanti suka gini, nanti tuh bisa diketahui dalam soal. MR 100,6 itu MR-nya siapa? Jadi nanti teman-teman hitung. Jadi teman-teman harus taruh AR-nya atau relatifnya. Nanti bisa diketahui dalam soal. Nanti baru teman-teman milih, oh ternyata berarti ini masanya punya si zat organiknya ini punyanya si ini gitu. Seperti itu. Oke, lanjut. Larutan 45 gram FeOH2. Nah, kita analisis. FeOH2 itu larutan yang elektrolit atau non-elektrolit? Elektrolit. Larutan elektrolit. Oke, larutan elektrolit berarti kalau ini kita pecah, FeOH2 kalau kita pecah, kita ionisasikan di dalam air menjadi Fe2 plus 2OH-. 2OH-. Betul. Berarti jumlah ionnya ada berapa ini? Jumlah ionnya ada 3. Bertiga. Kemudian kita cari berarti entar dulu udah sampai di sini. Selanjutnya kita lihat kira-kira konsep SKL apa di dalam soal ini. Ada konsep yaitu kenaikan titik didih. Ya, kenaikan titik didih berarti kita menggunakan TB lagi. Berarti ada dua rumus, delta TB sama dengan KF dikali M, kemudian delta TB sama dengan TB dikurang TB 0. Nah, kemudian kita bisa tulis dulu. Ada diketahui itu ada 4 massa ya. Massa punyanya si FeOH2 45 gram. Kemudian ada massa air
itu 200 gram. Kemudian ada konstanta kenaikan, berarti KB ya. KB-nya itu sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal. Kemudian ada MR. MR FeOH itu 90 gram per mol. Kemudian yang ditanya apa ini? Yang ditanya TB. larutan, berarti TB ya, TB aja, betul. TB aja. Nah, berarti kita bisa menggunakan rumus yang mana? Rumus yang nomor 2 bisa. Kemudian tapi kita nyari dulu menggunakan nilai TB0-nya. TB0-nya itu kita bisa cari menggunakan kita mencari delta TB. TB0-nya kan dari nih. Berarti di sini adalah pertama kita cari delta TB sama dengan KF dikali M. Nah, jangan lupa karena tadi dia larutan elektrolit, kita kali dengan I. Maka adalah KF sama dengan, kita pecah rumusnya menjadi gram. Kok KF sih? Maaf guys. KB. Sering tukar-tukar nih. KB. Nanti kalau saya salah dibenerin ya guys. Takutnya kalian salah lagi. Gram per mr dikali 1000 per gram pelarut dikali dengan faktor Van Hoff. Oke, KB-nya tadi 0,52, gramnya itu tadi yang kita pakai 45, per mr-nya 90, dikali 1000 per gram pelarutnya 200, dikali faktor Van Hoff-nya. Oke, faktor Van Hoff-nya yang kita cari. Oke, faktor Van Hoff tadi rumusnya adalah I sama dengan 1 plus N-1 dikali alfa. Oke, 1 ditambah jumlah ion di FeOH2 berapa? Ada 3. 3 min 1. Nilai alfanya itu tadi berarti terionisasi 50%. Artinya terionisasinya hanya sebagian. Maka kita bisa tuliskan 0,5. Kalau terionisasi sempurna, itu nilainya 1. Sehingga 1 ditambah 2 dikali 0,5. 2 kali 0,5 itu 1 ya. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berarti nilainya adalah 2. Berarti ini kita kalikan 2. Kita kali silang yang bisa kita coret. Ini kita coret. Berarti 10 dibagi 25. Kemudian mana lagi nih? 45 dibagi 90, 1 per 2 ya? 1, ini 2. 0,52 dikali 10 dibagi 2. Berapa nih delta TB-nya? 2,6 Bang. 2,6. Oke, derajat Celcius. Oke, kita udah dapat delta TB-nya. Berarti kita bisa masukkan ke sini. Oke, selanjutnya delta TB sama dengan TB dikurang TB0. Oke, di sini kan ada air. Berarti delta TB-nya tadi 2,6. Kemudian TB yang kita cari, oke. Nah, di sini nggak diketahui TB air. TB air tadi berapa? Kalau kita lihat di sini nilai TB air itu adalah No. no. TB itu titik didih jadi boil. 100 ya. Berarti air itu 100. Nah, berarti TB sama dengan, nah ini kan nggak diketahui dalam soal ya. Nah, di situ hati-hati. Padahal kita menggunakan TB0. Berarti TB sama dengan 100 ditambah 2,6. Berarti TB-nya sama dengan 102,6 derajat Celcius. Seperti itu. Jangan sampai salah, TB itu titik didih, TF itu titik beku, B itu boil, F itu freeze. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Oke, belum ada, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya, ke dalam larutan 50% NaCl ditambahkan 200 gram air. Konstanta penurunan titik beku. Nah, kita lihat NaCl di sini larutan senyawa elektrolit atau non elektrolit? Elektrolit. Elektrolit ya. Karena dia ketika diuraikan di dalam air, NaCl itu bentuknya tadi ada Na+ ditambah dengan Cl-. Berarti jumlah ionnya ada berapa NaCl? 1. Kok 1? 2. Jumlah ionnya ada 2, betul.
Oke, kemudian di sini kita menggunakan konsep sifat koligatif yang apa? Penurunan titik beku. Betul, penurunan titik beku. Oke, penurunan titik beku disimbolkan dengan delta TF. Berarti TF itu ada KF dikali dengan M. Kemudian ada delta TF sama dengan TF0 dikurang TF. Oke, kita tulis diketahui lagi. Diketahui di sini ada NaCl 50%. Nah, ini kita asumsikan kembali 50% ini bila NaCl ini kan pasti ada campuran airnya. Berarti 50% punyanya si NaCl. Oh, bentar, sabar. Oke, NaCl itu 50%. Kemudian airnya ini ada air dari NaCl ya, larutan NaCl itu 50% juga. Ini kita asumsikan lagi berat per berat, gram per gram. Berarti 50 gram dan 50 gram. Kemudian ini ditambahkan 200 gram air. Berarti ada diketahui lagi massa air ditambah 200 gram. Kemudian konstanta penurunan berarti ada KF ya. KF-nya itu 1,8 derajat Celcius per molal. Dan dianggap terionisasi sempurna. Oke, kira-kira pada berapa larutan membeku? Berarti yang ditanya ini apa? Punyanya sih larutan, berarti TF ya, TF. Oke, kita bisa menggunakan rumus yang mana? Keduanya ya. Nah, kita nanti bisa lihat nih del TF itu yang pakai rumus nomor 2 ini. Tapi kan tadi diketahui juga ada yang rumus pertama, sehingga nanti delta TF sama dengan TF0 dikurang TF sama dengan KF dikali M. Kita pecah dulu. KF dikali gram per mr dikali 1000 per gram pelarut. Oke, jangan lupa karena tadi larutan elektrolit kita kalikan dengan faktor Van Hoff. Nah, oke, tinggal kita masukkan TF air. Berapa nih TF air? Berarti konstan kenaikan titik penurunan titik beku air itu berapa? Nilainya tadi ini di sini 0 ya, betul. Sehingga di sini TF0-nya itu adalah 0 dikurang TF yang kita cari. Kemudian KF tadi nilainya 1,8 dikali gram. Gramnya punyanya NaCl berarti 50. MR-nya itu 58,5 dikali 1000. Gram pelarutnya berarti berapa? Gram total per larutnya. Yang pelarut air itu berapa? 200 nih. Nah, di sini kan airnya ada air yang ditambahkan sama air dari larutan NaCl. Nah, ini kita gabung nih, berarti nih kan dia sama-sama pelarut ya. Jadi masanya larut ada 200 250. ya 250. Kemudian dikali faktor Van Hoff. Kita cari faktor Van Hoff-nya I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali lambda. Lambda maaf, alfa. Oke, 1 ditambah jumlah ion NaCl tadi berapa? Ada 2, berarti 2 min 1. Kemudian kita lihat, tadi kata-katanya ada terionisasi secara sempurna. Nah, berarti sempurna itu nilainya 1. Maka kita kalikan 1. 1 ditambah 1 dikali 1, berarti hasilnya sama dengan 2. Berarti I-nya ini 2. Kita coret, ini 1, ini 4. Oke, kemudian kita bisa mana lagi yang bisa coret? Nggak bisa ya. 0 sama dengan TF sama dengan 1,8 dikali 50 dikali 8 dibagi 58,5. Oke, ini TF berapa nih TF-nya hasilnya? 1,8 dikali 50 dikali 8 dibagi 58,5. 12,3, Bang. 12,3. Oke, berarti nilai TF-nya artinya pada suhu berapa larutan membeku? Berarti si NaCl tadi membeku pada suhu minus 12,3 derajat Celcius. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya itu, oke, kita lihat urea. Tadi urea sifatnya elektrolit atau non elektrolit?
Urea tadi sifatnya adalah ya larutan non elektrolit ya. Oke, jangan lupa pokoknya pertama itu dianalisis dulu dia larutannya elektrolit atau non elektrolit. Karena kalau kita nggak dianalisis nanti kita lupa mengalihkan faktor Van Hoff-nya. Nah, ini kita sudah analisis faktor Van Hoff-nya. Selanjutnya kita lihat. Ini sifat koligatif larutan yang apa? Tekanan osmotik. Betul, tekanan osmotik ya ini atau osmosis. Oke, rumusnya berarti Pi sama dengan M M kali R. Betul, MRT ya. Berarti kita tulis di sini. Diketahui di sini ada massa dari urea itu sebesar 120 gram. Selanjutnya ada apa lagi yang diketahui? Ada volume ya. Volumenya itu sebesar 6 liter. Selanjutnya ada suhu. Suhu itu T berarti 340 Kelvin. Kemudian ada MR urea 60 gram per mol. Oke, yang ditanya apa nih? Tentukan tekanan osmotik. Berarti P ya. P. Oke, berarti P sama dengan M dikali R dikali T. Oke, ini kita pecah berarti ya. M-nya tadi gram per mr dikali 1000 per mililiter. Nah, karena di sini bentuknya volumenya tadi dalam liter, maka kita perlu konversikan ke dalam mililiter. Berarti berapa nih 6 liter? 6.000. 6.000, betul. 6.000 mililiter. Oke, selanjutnya dikali R, dikali T. Karena tadi dia larutan non-elektrolit, berarti kita tidak perlu kalikan faktor Van Hoff. Oke, gram per mr. Gramnya itu tadi 120. MR urea itu 60 dikali 1000 per 6.000 dikali R-nya 0,082 dikali suhunya itu 340. Kita coret ini jadi 1, ini 6. Ini 120 kita bagi dengan min 1 berarti ini 20. Oke, berarti 20 dikali 0,082 dikali 340 dibagi 60. Berapa nih? Ini sebenarnya dibuat 1/3 juga bisa ya. Kita perkecil aja nih biar enggak panjangan. Oke, berarti 20 ini tinggal 1, ini 3. Jadi ini 1, 3. Berapa nih? 1 dikali 0,082 dikali 340 dibagi 3. 9,29. 9,29. Oke, satuan tekanan osmosis apa kalau tekanan itu? ATM ya, berarti ATM. ya, satuannya itu ATM, berarti nilai tekanan osmosisnya itu adalah 9,29 ATM, atmosfer. Oke, lanjut. Sebanyak 25 gram suatu senyawa elektrolit. Oke, ini udah ada senyawa elektrolit, BX2. Nah, ini contoh larutan BX2, berarti kalau kita uraikan menjadi B2+ ditambah dengan 2X min ya. Dilarutkan di dalam air hingga 1000 ml. Larutan tersebut memiliki tekanan osmotik. Oke, berarti di sini sifat koligatif larutannya adalah tekanan osmosis. Tekanan osmosis tadi rumusnya P sama dengan M dikali R dikali T. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya MR berarti ya. Kita tulis diketahui ada massa. Massa senyawa elektrolit tadi berarti ini massa BX2 sama dengan 25 gram. Selanjutnya dilarutkan dalam air. Nah, bentuknya adalah mililiter. Berarti di sini ada volume ya. Volumenya itu 1000 ml. Oke, selanjutnya ada apa lagi nih di dalam soal yang diketahui? Ada nilai pi. Nilai pi-nya itu adalah 12,3 atm. Kemudian suhunya itu dalam bentuk Celcius. Nah, kita harus konversi ke derajat Kelvin, berarti kita tambah berapa? 273. 273. Berarti 25 ditambah 273 hasilnya 298. 98. Oke, Kelvin ya. Nah, oke. Karena tadi di sini larutan elektrolit,
Nah, sehingga nanti rumusnya kita perlu tambahkan. Berarti P, ditanya ini MR-nya ya, MR senyawa. P sama dengan MRT dikali I. Oke, kita pecah. Tadi gram per mr dikali 1000 per mililiter dikali R dikali T dikali I. P-nya itu nilainya 12,3 sama dengan gramnya tadi 25, mr yang kita cari dikali 1000 volume pelarutnya tadi, volume larutannya tadi itu adalah 1000 juga, dikali R-nya 0,082, suhunya 298. I kita cari. I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa. 1 ditambah tadi jumlah ion BX2 tadi berapa nih berarti jumlah ionnya BX2? 3. 3, betul. Berarti 3 min 1 dikali terionisasinya dia secara sempurna. Kalau tidak diketahui dalam soal sebagian gitu, maka dia terionisasi sempurna 1. 1 ditambah 2 dikali 1. Berarti nilainya I-nya sama dengan 3 ya. Berarti kita kalikan 3. Ini kita coret. Terus berarti tinggal 12,3 sama dengan 25 dikali 0,082 dikali 298 dikali 3 per mr. Kita tukar posisi. Berarti mr sama dengan 25 dikali 0,082 dikali 298 dikali 3 dibagi 12,3. Oke, berapa nih hasilnya? mr-nya. 149. 169. 149. Oh, 149. Oke, maaf. Oke, berarti mr-nya 149. Sudah, berarti ini mr senyawanya 149. Oke, sampai di sini untuk ke pertemuan tutorial kita. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, intinya kalau untuk sifat koligatif larutan, teman-teman yang pertama itu ini dulu ya, lihat larutannya itu sifatnya dia elektrolit atau non elektrolit gitu. Kalau larutan elektrolit, berarti teman-teman nanti perlu kalikan dengan faktor Van Hoff. Rumusnya tadi I sama dengan 1 plus N-1 dikali alfa. Tapi kalau dia bukan larutan non elektrolit, maka kita nggak usah kalikan dengan faktor Van Hoff. Nah, untuk menentukan dia larutan elit atau non elit itu kita lihat dari tadi ada golongannya. Kalau non elektrolit tadi dia gula, alkohol atau urea. Kalau elektrolit tadi dia sifatnya asam, basa atau garam gitu. Nah, setelah nanti di analisis larutannya itu apa, baru nanti kita tentukan ini sifat koligatif menggunakan sifat yang apa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan dengan